Orang-orang yang baru pertama kali belajar berenang biasanya memulai dengan belajar mengapung di atas air. Selama ia tidak takut pada air, melemaskan tubuhnya, dan menyerahkan dirinya dengan tenang, tubuh manusia secara alami akan mengapung. Namun ketika rasa takut muncul, tubuh menjadi tegak, pikirannya panik, dan orang itu mulai tenggelam. Semakin ia panik dan melontar, semakin mudah ia terjebur ke dalam air. Tuhan menciptakan tubuh manusia sedemikian rupa sehingga ketika kita berserah dengan tenang, kita tidak mudah tenggelam. Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan. Ketika kita menghadapi kesulitan dengan hati yang tenang dan percaya, tanpa dikuasai ketakutan, kita tidak akan hanyut oleh arus kehidupan, melainkan dapat melewatinya bersama pertolongan Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang danau. Setelah membubarkan orang banyak, ia naik seorang diri ke atas gunung untuk berdoa. Pada malam hari, ketika perahu murid-murid diterpa ombak besar dan mereka mengalami kesusahan karena angin sakal, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan dan mengira bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus lalu berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Namun ketika ia melihat angin yang kencang, ia menjadi takut dan mulai tenggelam sambil berseru, "Tuhan, tolong aku." Setelah itu, Yesus mengulurkan tangannya dan menyelamatkannya. Kemudian, di tanah Genesaret, banyak orang datang kepada Yesus dan menerima kesembuhan. Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang lebih dahulu supaya orang banyak tidak terus menahan mereka setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu, ia sendiri pergi berdoa. Namun di tengah malam, ketika murid-murid bergumul melawan badai di danau, Yesus datang menghampiri mereka untuk menolong mereka. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan berdaulat bahkan atas badai dan lautan. Petrus pun sempat berjalan di atas air ketika matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi saat ia lebih memperhatikan angin dan ombak daripada Tuhan, rasa takut menguasainya dan ia mulai tenggelam. Petrus tenggelam bukan karena Yesus meninggalkannya, melainkan karena ia membiarkan ketakutan mengalahkan imannya. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka pun pernah berdiri di depan laut terbelah dengan ketakutan besar. Bangsa itu bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami ke padang gurun untuk mati?" Namun Tuhan menyuruh Musa mengeluarkan tongkatnya ke atas laut, lalu angin besar bertiup sepanjang malam dan membela laut sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Angin yang sama
dapat menjadi ancaman bagi orang yang takut, tetapi menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian pula dalam hidup kita, keadaan yang tampak menakutkan dapat menjadi alat pertolongan Tuhan ketika kita berjalan bersamanya. Karena itu, jangan memandang babai kehidupan dengan ketakutan, melainkan pandanglah Tuhan yang berjalan di atas badai itu. Selama kita memusatkan mata kepadanya, Tuhan akan menolong kita berjalan melewati gelombang kehidupan tanpa tenggelam.